Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa ba'd. Wa nikmat kurma rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada saat ini telah berada di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan karunia serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ini dan menjalankan segala ibadah pada bulannya yang penuh berkah ini dengan baik, dengan harapan tentu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Wa nikmat kurma rahimakumullah. Di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum syiyamahu, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurrima khairaha faqad hurima." Di dalam hadis ini Rasulullah menyampaikan kepada kita, sungguh telah datang bulan Ramadan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Di dalamnya pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Siapa saja yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan malam itu, maka sungguh dia telah dihalangi dari keutamaan yang agung. Ini hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ibnu Rajab berkata, bagaimana mungkin orang yang beriman tidak gembira saat pintu-pintu surga dibuka? Bagaimana mungkin orang yang pernah berbuat dosa dan ingin bertobat serta kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gembira saat pintu-pintu neraka ditutup? Bagaimana mungkin orang yang berakal tidak gembira saat setan-setan dibelenggu? Penikmat kurma rahimakumullah. Maka dengan hadis ini kita tentunya harus mempunyai sikap yang luar biasa. Apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang tentu berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berarti bagi kita berita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka tentu kita harus menyiapkan diri kita ketika menghadapi Ramadan ini. Tentu kita harus menyambutnya dengan kegembiraan yang luar biasa. Mengapa kegembiraan itu harus kita lakukan? Mengapa Ramadan itu kita sambut dengan kegembiraan yang luar biasa? Setidaknya ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan ini. Pertama, Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diwajibkan puasa agar manusia meraih takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini jelas ending daripada puasa itu adalah bagaimana seorang muslim mukmin itu bisa meraih ketakwaan yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah menyampaikan bagi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, yaitu untuk memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Dalam artinya adalah tidak hanya orang-orang yang beriman, tetapi seluruh umat manusia mereka akan mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Di bulan Ramadan pengampunan dosa, dosa-dosa kita, dosa-dosa umat Nabi Muhammad SAW ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
Sebagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita dalam sabda beliau, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penikmat kurma rahimakumullah. Tentu ini juga merupakan kabar gembira bagi kita semua bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Ya, sebagaimana hadis tadi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Di bulan Ramadan ini juga merupakan bulan pembebasan dari neraka. Sebagaimana Allah sampaikan kepada kita melalui sabda baginda Rasulullah SAW, "Walillahi muttaqa'u minan nari wa zalika kullu laila." Bagi Allah banyak orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Hal itu terjadi setiap malam pada malam Ramadan tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Penikmat kurma rahimakumullah. Selain itu, pada bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang penuh dengan kedermawanan. Di mana di bulan ini Rasulullah pernah menyatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam bulan Ramadan ini kita ketahui pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin." Jika Ramadan telah tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penikmat kurma rahimakumullah, di bulan ini yang sangat penting juga adalah dikabulkannya doa-doa setiap umat Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah, di sela-sela menjelaskan tentang hukum-hukum puasa. Ujiba da'watud da'i da'ani. Di sini bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa setiap orang yang berdoa kepadanya. Di bulan ini pula seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh umat Nabi Muhammad SAW itu akan dilipat-lipat gandakan. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, "Umratun fi Ramadan ta'adilu hajjatan." Umrah pada bulan Ramadan setara dengan satu kali berhaji. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Kita sangat mengetahui, ya, artinya orang yang melakukan umrah di bulan Ramadan, umrah tapi dilaksanakan di bulan Ramadan, itu pahalanya setara dengan orang yang berhaji. Ini sangat luar biasa. Penglipat gandaannya sangat luar biasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penikmat kurma rahimakumullah, kemudian juga kita ketahui ya, di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang sangat luar biasa, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita semua, "Inna hada syahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin man aramaha faqad hurimal khaira kullah wala yuhramu khairaha illa mahrumun." Sungguh bulan Ramadan telah hadir di tengah-tengah kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja yang terhalangi dari malam itu, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan secara keseluruhan. Tidaklah terhalangi dari kebaikannya kecuali orang yang rugi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penikmat kurma rahimakumullah, oleh karena itu dengan tibanya bulan Ramadan ini, seharusnya lah kita betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menyambut Ramadan ini. Kenapa? Dengan demikian kita tidak masuk orang-orang yang dikatakan orang yang merugi tadi.
atau yang disebut orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Rubba shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atas. Jadi tidak kita harapkan tentunya kita menjadi orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Demikian apa yang harus kita persiapkan tentunya di dalam menyambut bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan yang berlipat ganda, yang berlimpah tentunya dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Ada beberapa hal yang mungkin harus kita lakukan di tahun ini, di bulan Ramadan ini. Yang pertama, tentu kita harus selalu beristighfar, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri kita dari segala dosa, baik dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian juga kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun ini. Dengan demikian, kita harus juga meningkatkan kapasitas ilmu kita, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas puasa kita tentunya. Tidak kita berharap puasa-puasa yang tahun lalu, ya tahun-tahun yang telah lampau. Harus kita bikin puasa kita ini penuh dengan kualitas yang baik tentunya, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan rukun dan hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa tadi. Itu harus kita jaga tentunya. Kemudian juga kita harus betul-betul membulatkan niat dan memiliki himmah aliyah, cita-cita yang tinggi untuk berusaha memperbaiki perkataan dan perbuatan, baik sikap sehari-hari kita, tutur kata kita bersama dengan sahabat, tetangga, dan jiran kita tentunya. Ini semua kita lakukan adalah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua harus bisa menghidupkan bulan Ramadan ini dengan amal saleh dan berpuasa dengan sebenar-benarnya sebagaimana rukun yang telah ditentukan tentunya. Dan juga kita perhatikan beberapa hal yang dapat merusak ibadah puasa kita tadi. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.